idza khataba ahadukum imra'atan fa in istata'a ay yanzura ilaiha falyaf'al fa innahu adwamu lima bainahuma ahra lima bainahuma. Kalau kamu meminang seorang wanita dan bisa dilihat, lakukan, karena melihat itu akan mengantarkan kehidupan rumah tangga yang langgeng dan sejahtera. Hanya ulama bedanya saja batasannya apa. Kalau jumhurul ulama katakan berangkat dari wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, yang boleh dilihat hanya muka dan dua telapak tangan. Muka lambang kecantikan, sementara kedua telapak tangan bebasnya dari segala macam penyakit kulit. Kalau kedua tangannya sudah mulus, insya Allah di tempat lain amlas, lebih mulus lagi. Amin. Amin. Imam Ahmad menambahkan, di samping muka dan dua telapak tangan, leher pun boleh dilihat. Karena leher lambang keserasian. Orang Arab kan tinggi-tinggi, lehernya sesuai dengan postur tubuhnya. Kalau dia lehernya panjang, fisiknya pendek, jerapah namanya. Tapi kalau lehernya pendek, badannya yang panjang, apa namanya? Silahkan beri nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-qail, man ahabbani falyastanna bi sunnati wa min sunnatin nikah, faman raghiba an sunnati falaysa minni, wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Yang saya muliakan para kiai, masyayikh, habaib yang hadir pada acara yang sangat-sangat mulia ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, wabil khusus sahibul bait Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat beserta ibu dan keluarga besar, dan juga keluarga besar yang datang dari jauh, Pondok Pesantren Al-Quran Krapia Yogyakarta, sekeluarga besar. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya jualah pagi hari ini kita bisa hadir pernikahan kedua putra dan putri yang baru saja selesai, sekaligus teriring doa kepada kedua mempelai. Semoga kedua mempelai dalam menjalankan bahtera kehidupannya selalu mawaddah, sakinah, rahmah, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak yang soleh dan solihah, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya,
bermanfaat bagi keluarga, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh murid saya, Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, yang sengaja datang mengundang ke rumah. Jangan tidak datang. Alhamdulillah hari ini saya datang dan akan melaksanakan tugas yang diberikan. Berbicara akad nikah, tadi sudah dibacakan banyak ayat, banyak hadis. Bukan merupakan sesuatu yang biasa, tetapi disebut sebagai akad yang diberi julukan mitsaqan ghalidhah, ikatan lahir batin yang kokoh, yang kuat dunia dan akhirat. Berbicara akad nikah dalam Islam, kita tidak menemukan langsung acaranya seperti ini, tapi sudah melalui satu proses panjang, didahului oleh khitbah, peminangan. Muhammad Azka datang dari Jogja ke sini, betul, betul. Berapa kali? Sekali aja. Ini pengantin kalau baru-baru pasti jujur. Hah? Iya, datang sumbernya kan. Tapi perkenalannya sudah lama, ya, karena keduanya menuntut ilmu di Jamiatul Azhar Qahirah. Maka dalam Islam ada yang disebut dengan khitbah. Khitbah itu adalah izharur rajuli raghbatahu litazawwuji bimra'atin muayyanah khaliyah min mawani'in nikah. Penyampaian keinginan. Keinginan ini adalah pilihan. Pilihan sekali nikah insya Allah seumur hidup. Amin. Sekali nikah dunia akhirat. Amin. Amin. Maka di dalam khitbah itu ada persyaratan-persyaratannya. Ada namanya syurut lazimah, ada syurut mustahsanah. Yang lazimah itu harus ada, kalau ada enggak bisa dia menikahi, meminang istri orang lain, enggak boleh. Wanita yang masih dalam iddah enggak boleh, dan lain-lain. Ada syurut mustahsanah. Mustahsanah ini kalau ada akan baik dan menjadikan kehidupan rumah tangga itu langgeng dan berkelanjutan. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama, antakunal makhtubatu minan nisa al-mutamassikat bid-dinil hanif. Wanitanya hendaklah wanita yang berpegang teguh kepada agama yang kokoh, agama yang suci. Kita yakin sudah terpenuhi. Yang kedua, antakunal makhtubatu minan nisa al-mutahalliyat bil akhlaqil hamidah. Akhlak dan budi pekertinya baik, itu pun sudah terpenuhi. Yang ketiga, antakunal makhtubatu minal ba'idat la minal qaribat. Dari yang jauh, bukan keluarga dekat. Karena kalau kawin di lingkungan keluarga dekat, katanya akan melahirkan keturunan-keturunan yang lemah.
Ini satu di Jakarta, satu di Yogyakarta. Alhamdulillah. Yang keempat, antakunal makhtubatu bikron la sayyiban. Wanita yang dipinang masih perawan, bukan janda. Alhamdulillah, sudah terpenuhi juga. Karena ada sahabat yang datang kebetulan melaksanakan perintah Nabi untuk kawin, kawinnya dengan janda. Ketika ditanya, tazawwajta? Na'am tazawwajtu ya Rasulullah. Rasulullah tanya, bikron am sayyiban? Masih perawan atau sudah janda? Jawabnya, sayyiban ya Rasulullah, sudah janda ya Rasulullah. Rasulullah terus katakan, halla tazawwajta bikran tula'ibaka wa tula'ibaha. Alangkah baiknya kalau yang dinikahi itu adalah masih perawan, nanti kamu bisa bermain dengan dia dan dia juga bisa bermain dengan kamu. Artinya masih polos, ya, masih polos, masih kertasnya putih, tinggal suaminya yang mewarnainya. Betul? Ini berbicara di tengah seorang sarjana, ini LC ini. Dua-duanya LC semuanya. Yang kelima, an-nadharu ilal makhtubah. Melihat langsung. Alhamdulillah. Sudah bukan melihat langsung, bahkan bertemu sekian lama. Melihat ini dianjurkan, menyaksikan langsung dianjurkan. Kenapa? Itulah yang nanti akan membuat kelanggengan kehidupan rumah tangga. Idza khataba ahadukum imra'atan fa in istata'a ay yanzura ilaiha falyaf'al fa innahu adwamu lima bainahuma ahra lima bainahuma. Kalau kamu meminang seorang wanita dan bisa dilihat, lakukan, karena melihat itu akan mengantarkan kehidupan rumah tangga yang langgeng dan sejahtera. Hanya ulama bedanya saja batasannya apa. Kalau jumhurul ulama katakan berangkat dari wala yubdina zitatahunna illa ma zahara minha, yang boleh dilihat hanya muka dan dua telapak tangan. Muka lambang kecantikan, sementara kedua telapak tangan bebasnya dari segala macam penyakit kulit. Kalau kedua tangannya sudah mulus, insya Allah di tempat lain amlas, lebih mulus lagi. Amin. Amin. Imam Ahmad menambahkan, di samping muka dan dua telapak tangan, leher pun boleh dilihat. Karena leher lambang keserasian. Orang Arab kan tinggi-tinggi, lehernya sesuai dengan postur tubuhnya. Kalau dia lehernya panjang, fisiknya pendek, jerapah namanya. Tapi kalau lehernya pendek, badannya yang panjang, apa namanya? Silakan beri nama sendiri. Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu an, wafat 150 Hijriah. Seorang faqih dan sahibul madhab min madhahibil arba'ah. Beliau katakan, boleh juga dilihat tumitnya. Al-qadamani. Apa rahasia tumit? Abu Hanifah tahun 150 Hijriah yang lalu sudah memberikan catatan untuk itu. Yang sekarang katanya muncullah namanya ilmu anatomi kedokteran. Bisa diterka semuanya. Dalam ilmu pertumitan, tumit itu boleh dilihat untuk apa?
Ternyata untuk membedakan mana wanita yang masih perawan dan mana yang sudah janda. Luar biasa, Masya Allah. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Saya pernah tanya sama seorang pakar ilmu fa'al. Banyak bawa wanita, banyak-banyak sama saya sini. Lewat satu-satu saya bisa terka, ini yang janda, ini yang masih perawan. Ternyata ada rahasia Allah di belakang tumit itu. Ketika wanita itu melangkahkan kakinya, menginjakkan tumitnya, itu akan keluar warna kemerah-merah jambuan. Nanti jangan ibu-ibu pulang nanti terus berdiri di depan cermin melihat nanti ada merah jambunya. Ya kalau sudah kawin tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Yang keenam, syaratnya apa? Yang mustahsanah, ayya'rifal khatib makhtubatahu khalqan wa khuluqan. Dia harus tahu siapa yang akan dipinang itu, baik secara fisik maupun akhlak dan budi pekertinya. Saya yakin ini pun sudah terpenuhi. Jadi perkawinan hari ini luar biasa. Luar biasa. Ikatan yang kuat dan sudah didahului dengan segala sesuatu yang mengantarkan kelanggengan hidup berkeluarga tadi. Apa buktinya? Tadi begitu diijabkan sekali, langsung qabulnya pun sekali. Nah, saya mau tanya, menghafalnya berapa bulan? Oh, enggak dihafal? Oh, Masya Allah, berarti cerdas nih. Ya, sekali lihat langsung. Ya, ada yang menghafalnya banyak-banyak lama dia, tapi begitu ingin menyampaikan qabil tu, ya, itu ada sesuatu, perasaan. Ya, takutlah, apalagi menghadapi seorang kiai. Saya pernah seorang kiai menikah dia di Jombang sana, disaksikan oleh almarhum Kiai Adlan dan seterusnya. Saya baca Quran, saya tindihkan kaki saya dengan dia. Kenapa? Karena dengkulnya gemetar-gemetar terus. Maka itulah satu kegembiraan. Maka tadi saya lihat ibu nangis. Nangis bukan sedih. Tadi Azka enggak nangis? Enggak ya? Enggak. Nangis itu adalah tanda gembira. Tanda gembira. Maka di dalam agama kita itu dijelaskan wal bikru tusta'dzan wa idnuha sumatuha. Kalau masih perawan harus kita minta izin orang tua untuk menikahkannya. Kepada siapa akan dinikahkan? Wa idnuha sumatuha. Kalau dia diem saja berarti dia setuju. Atau nangis. Nangis itu berarti sangat gembira dia akan dinikahkan. Maka tidak semua diam itu juga setuju. Ya, as-sukut alamatur ridha katanya. Tidak semua itu. Ada yang diam kena mangkel dia nak mau. Tapi ini sudah terjadi. Nah, menghayati ayat yang dibacakan tadi, ayat 21 dari surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Banyak tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Sebahagiannya adalah masalah pernikahan ini. Maka Allah jelaskan di dalam ayat 49 dari surah Az-Zariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semuanya dengan kebesaran dan keagungan Allah,
Allah ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada besar, ada kecil, ada perempuan dan ada laki-laki. Apa rahasianya? Tidak tahu kita. Keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan, kecuali melalui akad nikah. Maka Allah jelaskan, litaskunu ilaiha, memberikan ketenangan. Dulu sendirian, sekarang sudah ada temannya. Semua harus dikomunikasikan. Kalau komunikasinya lancar, insya Allah rumah tangganya langgeng. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kenapa Allah tidak firmankan waja'ala bainakum mahabbatan wa ulfah, mahabbatan wa syafaqah? Apa rahasianya? Kata para ahli tafsir, cinta banyak, cinta banyak, tapi di sini mawaddah, cinta yang ada mesranya. Cinta yang ada mesranya baru boleh kalau sudah saya terima nikahnya dan kawinnya tadi. Rahmah, rahmah, kasih sayang. Kalau kasih saja banyak, sebelum nikah pun kita dapatkan. Tapi yang ada sayangnya itu setelah akad nikah, setelah saya terima nikahnya dan kawinnya. Maha besar dan maha agung Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala firman-Nya. Disyariatkannya akad nikah li ajli subutin nasab wa li imaratil ard, untuk melanjutkan estafet kehidupan, untuk menjelaskan betul tidak keturunannya itu, li ajli subutin nasab, maka keturunan harus dipelihara. Jadi kalau di dalam Al-Quran laki-laki boleh menikah lebih dari satu ketika emergensi, tapi wanita tidak boleh bersuami lebih dari satu. Kenapa? Li ajli subutin nasab. Kalau satu jelas binnya siapa, tapi kalau rami-rami binnya siapa? Bin jamaah, bin apa? Maka dari itulah dianjurkan, disyariatkan menikah supaya ada kelanjutan perjuangan kita di muka bumi ini. Apalagi kiai, anak kiai harus banyak anaknya, harus banyak anaknya untuk melanjutkan perjuangannya. Jangan satu cukup, dua cukup, enggak, banyak-banyak anaknya. Ya, saya adik-beradik 12. Ibu saya sekandung, sebapak, seibu 27 orang. Luar biasa itu. Iya. Nah, Muhammad Azka mau berapa orang? Berapa? 8. Masya Allah, ada mau 8 gitu. Amin. Amin. Jadi banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak juga itu bisa kita bagi, itu spesialisasi, takhususi ada itu. Ya, ada yang nanti pakar ulumul Quran, ada pakar hadis, pakar qiraat, pakar hadis pakar usul fikih, maqasid syariah. Ya, saya teringat dengan Allah yarham Syekh Abdurrahman Samsuri Pacitan. Anaknya 28. Semua sarjana dan semua hafal Quran. Dia cerita sama saya pada satu saat, katanya saya panggil BKKBN ke tempat saya, cerita masalah keluarga.
Ketika diceritakan anaknya 28, semuanya sarjana, semuanya hafal Quran, semuanya punya pekerjaan, semua, dia bilang ini sudah luar biasa ini. Di luar ya kebiasaan yang ada. Nah, kita doakan semoga kedua mempelai dalam menjalankan kehidupannya sakinah, mawaddah, warahmah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikaruniai pun anak-anak yang soleh dan solihah. Itulah tujuan dari kehadiran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, nasihat yang singkat yang kita tujukan khusus untuk kedua mempelai dan kenangan bagi mempelai-mempelai yang sudah tua-tua ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.